Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 yang beranggotakan Dea Yunia Sahartian NIM 19030966006, Triani Handayani NIM 19030966011, Nifa Sofiani NIM 19030966025, dan Itsna Nur Afni NIM 19030966037 akan menyampaikan tentang makalah yang berjudul pengumuman dalam mata kuliah Bahasa Indonesia MI atau SD yang diampu oleh dosen Ibu Hajah Zulaihah MAG MPD. Berikut adalah video pemaparan dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nifa Sofiani, ujung NIM 025. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep pengumuman dalam Unity of Skein dan pengertian pengumuman. Berikut ini adalah ayat Al-Quran yang berkaitan atau yang relevan dengan tema pengumuman yang terdapat dalam Quran surat Al-A'raf ayat 44. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nada ashabul jannati ashaban nari in qad wajadna ma wa'adana rabbana haqqan fahal wajadtum ma wa'ada rabbukum haqqan qalu na'am فَإِذَّنَ مُؤَذِّنٌ بَيْنَهُمْ اللَّعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ. Artinya, dan para penghuni surga menyeru penghuni-penghuni neraka, sungguh kami telah memperoleh apa yang dijanjikan Tuhan kepada kami itu benar. Apakah kamu telah memperoleh apa yang dijanjikan Tuhanmu itu benar? Mereka menjawab, benar. Kemudian penyeru atau malaikat mengumumkan di antara mereka laknat Allah dari orang-orang zalim. Ayat tersebut menjelaskan bahwa pengumuman disampaikan atau diumumkan kepada khalayak umum atau penduduk. Selanjutnya adalah pengertian pengumuman. Ada beberapa pendapat yang mengemukakan tentang istilah pengumuman. Menurut Mulyati, pengumuman adalah surat terbuka yang ditempelkan di papan pengumuman atau surat kabar yang ditunjukkan kepada khalayak untuk diketahui. Menurut Sumirat, pengumuman adalah surat yang disampaikan kepada umum dan siapapun boleh membacanya. Namun, tidak semua pembaca itu berkepentingan. Senada dengan Parjinin, pengumuman adalah pesan atau informasi yang disampaikan kepada orang banyak atau khalayak masyarakat yang menyangkut khalayak ramai. Beberapa pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa pengumuman adalah penyampaian informasi kepada seseorang baik bersifat individu maupun kelompok sesuai dengan keadaan yang dialami. Tujuan dari pengumuman adalah menyampaikan suatu informasi agar diketahui oleh masyarakat atau publik. Yaitu mengenai struktur pengumuman. Yang pertama, kepala pengumuman. Kepala pengumuman terdiri dari kepala surat atau kop surat. Kop surat memiliki fungsi sebagai alat pengenal suatu instansi atau organisasi agar dikenali oleh banyak orang. Dalam kop surat biasanya juga terdapat logo sebagai ciri suatu instansi. Kedua, badan pengumuman. Badan pengumuman terdapat beberapa unsur. Yang pertama yaitu salam pembuka. Salam pembuka berfungsi sebagai tanda hormat penulis sebelum berbicara, juga sebagai sarana menjaga dan memelihara suatu hubungan kepada sesama. Dua, isi pengumuman terdiri atas 3 bagian. Yang pertama, kalimat pembuka atau pendahuluan. Kalimat pembuka atau pendahuluan merupakan kalimat tujuan. Yang kedua yaitu isi dan keterangan yang berisikan sasaran pengumuman. Sasaran pengumuman biasanya ditujukan pada objek yang akan diberikan pengumuman. Yang lainnya yaitu nama kegiatan. Nama kegiatan berisikan acara yang akan diselenggarakan. Selanjutnya yaitu waktu penyelenggara. Biasanya terdiri dari hari, tanggal, dan jam kegiatan yang akan dilakukan pada pengumuman tersebut. Selanjutnya tempat penyelenggaraan.
terdiri dari lokasi yang akan dijadikan penyelenggaraan acara tersebut. Yang terakhir yaitu penyelenggara atau EO, event organizer atau panitia penanggung jawab acara tersebut. Yaitu kalimat penutup. Kalimat penutup merupakan bagian akhir isi pengumuman yang berfungsi sebagai kunci untuk mengakhiri isi pengumuman. Kata penutup biasanya berisikan kesimpulan, penegasan, permintaan maaf, harapan atau yang lainnya yang berkaitan dengan hal yang telah disampaikan pada pengumuman tersebut, yaitu kaki penutup. Bagian kaki penutup biasanya terdapat salam penutup. Salam penutup harus disesuaikan dengan salam Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dea Yunia Siardian, NIM 19030966006. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang jenis-jenis pengumuman. Dalam hal ini, pengumuman sendiri memiliki jenisnya yang dibagi menjadi beberapa, yaitu yang pertama, berdasarkan sifatnya. A. Pengumuman resmi. Menurut Prihatini bahwa pengumuman resmi ialah pengumuman yang dikeluarkan untuk dipergunakan dalam kepentingan yang bersifat resmi, baik yang dikeluarkan perorangan, instansi, lembaga, maupun organisasi yang isinya bersifat formal. Beberapa contoh pengumuman resmi sebagai berikut. Yang pertama, pengumuman penerimaan pegawai dari sebuah perusahaan. Yang kedua, pengumuman PLN tentang daerah yang terkena pemadaman. Yang ketiga, pengumuman tata tertib di sekolah. Yang keempat, pengumuman kegiatan lomba di sekolah dan sebagainya. Yang kelima, pengumuman tata cara pemilihan umum. B. Pengumuman tidak resmi. Pengumuman tidak resmi adalah pengumuman yang dikeluarkan oleh pribadi yang ditunjukkan kepada masyarakat umum ataupun suatu lembaga ditunjukkan ke masyarakat. Prihatini pengumuman tidak resmi hanyalah sebagai kepentingan pribadi. Beberapa contoh pengumuman tidak resmi antara lain pengumuman kehilangan, pengumuman duka cita, pengumuman berniaga, dan sebagainya. Pengumuman tidak resmi dikeluarkan oleh perorangan. 2. Berdasarkan pihak pengeluarannya. Yang pertama, pengumuman perseorangan. Pengumuman yang dikeluarkan atau yang disampaikan perseorangan dan ditunjukkan kepada masyarakat umum. Pengumuman perseorangan biasanya bersifat tidak resmi, karena pengumuman perseorangan dibuat oleh diri sendiri yang ditunjukkan kepada seseorang ataupun kepada khalayak ramai. Contohnya yaitu pengumuman yang dibuat diri sendiri tentang kehilangan barang pribadi di tempat umum. Pengumuman ini ditunjukkan kepada khalayak umum. Yang kedua, pengumuman lembaga. Pengumuman yang berasal dari lembaga yang ditunjukkan kepada masyarakat luas. Pengumuman ini dibuat oleh suatu lembaga atau instansi untuk menyampaikan informasi yang penting. Yang ketiga, berdasarkan penyampaiannya. Secara lisan, dalam penyampaian pengumuman dapat disampaikan secara lisan, yaitu disampaikan secara langsung kepada khalayak umum. Penyampaian ini dilakukan dengan cara menyampaikan secara langsung atau secara bertatap langsung melalui lisan. Yang kedua, secara tulisan. Dalam menyampaikan pengumuman biasanya lebih sering ditulis atau tertulis, karena biasanya pengumuman tertulis ini dibuat atau dikeluarkan oleh suatu lembaga atau instansi kepada karyawan atau orang-orang yang bersangkutan dalam pengumuman tersebut. Handayani NIM 19030966011 akan menjelaskan tentang langkah-langkah membuat pengumuman. Langkah-langkah membuat pengumuman terbagi menjadi 4. Yang pertama, menentukan tujuan penulisan pengumuman. Setiap penulisan mempunyai tujuan masing-masing. Begitu juga dengan pengumuman. Kita harus menentukan tujuan apa yang akan kita tulis, kepada siapa, kemudian sasarannya siapa. Itu merupakan tujuan dari pengumuman. Yang kedua, menentukan hal-hal pokok yang akan disampaikan. Misalnya, isi dari pengumuman tersebut itu merupakan hal-hal pokok yang akan disampaikan. Ketiga, merangkai hal-hal pokok tadi menjadi pengumuman yang utuh. Artinya, setelah kita mendapatkan poin-poin pokok pengumuman tadi, kita rangkai menjadi satu pengumuman yang utuh. Yang keempat, sertakan identitas
pembuat pengumuman. Nah, ini merupakan langkah terakhir dalam membuat pengumuman dan merupakan tahap yang penting. Karena apa? Karena dengan adanya identitas tersebut dalam sebuah pengumuman, maka pengumuman tersebut dapat dipertanggungjawabkan oleh si pembuat pengumuman. Selanjutnya, hal-hal yang perlu diperhatikan dalam membuat pengumuman. Yang pertama yaitu bahasa yang digunakan harus efektif dan tepat pada sasaran. Yang kedua, tidak menimbulkan kalimat atau istilah yang mengandung penafsiran ganda. Yang ketiga, isi harus jelas, singkat, dan juga padat. 4. Pilihan kata dan penyampaiannya bersifat menarik sehingga menimbulkan keingintahuan orang tersebut dalam pengumuman. Yang kelima, harus berisi ajakan atau saran kepada orang lain. 6. Isi pengumuman harus bersifat terbuka. 7. Ketika pengumuman resmi, maka harus menggunakan ejaan EYD yang baik dan benar. 8. Jika pengumuman tersebut tidak resmi, hal yang perlu dipertimbangkan adalah kreativitas untuk menarik si pembaca dalam pengumuman tersebut. Selanjutnya adalah contoh dari pengumuman. Di sini ada contoh dari pengumuman resmi yang dikeluarkan oleh Universitas Islam Negeri Wali Songo Semarang. Di sini terdapat pengumuman yaitu ada kop dari UIN Wali Songo Semarang dan juga logo dari UIN Wali Songo Semarang. Terdapat juga tujuan pengumuman yaitu nominator bidik misi tahun 2019 dan juga terdapat kalimat membuka. Kemudian isinya terdapat tujuannya, kemudian hari atau tanggal, waktu, serta tempat dan penyelenggara. Terakhir yaitu ada penutup. Selanjutnya ada stempel atau penanggung jawab tanda tangan yang dikeluarkan oleh atas nama rektor, wakil rektor bidang akademik dan kelembagaan yaitu Bapak Muhammad Muhsin Jamil. Di sini terdapat tanda tangan dan juga stempel ya. Selanjutnya ada contoh pengumuman tidak resmi, yaitu pengumuman yang biasa ditempelkan. Biasanya pengumuman ini ditujukan atau dibuat oleh perseorangan. Ini misalnya pengumuman yang merasa kehilangan uang. Itu ada pihak yang dapat dihubungin yaitu Kewicik Gampong Pasi Lembang. Kemudian ada yang kehilangan cincin dan juga anting di komplek Alamada Cafe. Nah, ini merupakan pengumuman tidak resmi ya. Kesimpulannya, pengumuman adalah pesan yang disampaikan kepada masyarakat luas atau masyarakat umum yang tujuannya ialah untuk mendapatkan atau menyampaikan suatu informasi kepada masyarakat luas yang berbentuk pesan yang mudah dan dapat dimengerti oleh khalayak ramai. Nah, dalam penyampaian sebuah pengumuman diharapkan dengan jelas dan pengumuman bersifat umum atau terbuka untuk semua orang. Nah, pengumuman ini dapat disampaikan dengan cara tertulis ataupun dengan cara lisan. Pengumuman bersifat resmi ataupun tidak resmi dan dapat disampaikan oleh perseorangan atau lembaga. Yang harus diperhatikan dalam pengumuman suatu hal ialah penyampaiannya harus jelas dan mudah dimengerti dan menyesuaikan isi pengumuman, yaitu menggunakan bahasa formal ataupun non-formal. Terima kasih telah menyaksikan video dari kelompok kami. Semoga bermanfaat untuk kita semua dan selalu jaga kesehatan ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.